Warta Kebaktian Peneguhan Pemberkatan Nikah Kamis 12 Februari 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat siang, salam. Sesaat lagi kita ada bersama dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah bagi kedua saudara terkasih Krisno Lilihata dan Diana Syahaya. Menyambut kedua mempelai beserta orang tua dan saksi memasuki tempat kebaktian, jemaat diundang berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, mari kita angkat pujian dengan menyanyikan lagu Kini Saatnya Berdiri di Altarnya. Allah
kotum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan setara di hadapannya, dan yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Dengarlah nats pembimbing yang terambil dari Amsal pasal 3 ayatnya yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Mari kita sambut dan menyanyi dari Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat nomor 200. Ku diubahnya saat ku berserah. Kita ada di dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan penyelamat kami, kepadamu kami membuka seluruh keberadaan diri ini. Ketika jalan hidup ini kami tapaki dalam cita dan cinta kami, yang terselamatkan oleh cinta dan karunia-Mu yang tak habis-habisnya. Tidak luput dari kelemahan dan dosa kami. Kasihanilah kami, oh Yesus. Bapa, limpahkan kepada kami dengan cinta-Mu yang sejati, agar kami dapat menebar cinta-Mu bagi sesama. Namun betapa cinta kami begitu rapuh dan lapuk akibat keangkuhan dan kepentingan diri kami. Bapa, teguhkan kami dengan janji dan kesetiaan-Mu, agar kami mampu mewujudkan hidup saling percaya di antara sesama. Namun janji dan kesetiaan kami mudah tergoyahkan ketika godaan lebih menguasai diri kami. Ampuni dan kasihanilah kami Tuhan, barulah kami dengan keagungan cinta-Mu. Amin. Bila Tuhan di
Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara-saudara, saya undang berdiri. Dengarlah petunjuk hidup baru. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang terus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara-saudara, disilakan duduk. Kita ada di dalam pemberitaan firman Allah. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 5. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, penyelamat hidup kami. Dalam sukacita kebahagiaan bersama dengan kedua mempelai dan keluarga besar Liliata Siahaya,
Saat ini Tuhan, ada bagian firman Tuhan yang akan kami baca, bahkan kami dengar lewat pemberitaan firman oleh hamba Tuhan pelayan firman. Kami sadar sungguh Tuhan, selaku manusia biasa kami lemah, kami terbatas. Untuk itu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca kami mengerti, dan terlebih kami dapat memperlakukannya dalam kehidupan nyata kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sekarang kami siap mendengar. Amin. Demikian firman Tuhan, berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, selamat siang, shalom. Hari ini kita berkumpul di dalam rumah Tuhan, tempat di mana katong membawa katong pung hidup ini kepada yang memberi, kepada yang mempersatukan. Sebab kita yakin bahwa ketika kita berjumpa dan kita menjalani semua hal, semuanya ada dalam rencana Tuhan yang tidak bisa dielakkan, tidak bisa dilepaskan oleh siapapun, termasuk kita, keluarga dan para pelayan. Dan karena kasih itu kita berkumpul karena kasih, dan oleh karena kasih itu kita harus menceritakan dari waktu ke waktu. Kitab Amsal kita tahu adalah bagian dari sastra hikmat yang memberikan pengalaman, memberikan pelajaran dan kebaikan-kebaikan yang harus kita pegang dalam hidup sebagai orang percaya. Di tengah sukacita bersama keluarga Lilihata dan Sihaya, terutama untuk Krisno dan Dian, kita diminta untuk membaca dan mendengar Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 5. Kitab ini berisi nasihat bagi siapapun sebagai orang-orang yang percaya untuk mengingat akan ketetapan atau ajaran-ajaran Tuhan dalam kehidupan. Bukan hanya itu, tetapi ajaran-ajaran dan ketetapan-ketetapan Tuhan itu harus dipelihara dalam hidupnya, supaya dengan jalan mempertahankan kebenaran itu, setiap orang yang memegang ketetapan itu akan mendapat berkat umur panjang, lanjut usia, tetapi yang terpenting ialah sejahtera. Apa gunanya kita punya umur panjang dan lanjut usia, sedangkan sejahtera itu tidak kita miliki? Dan ketika kita sudah mengalami hal yang baik yang Allah anugerahkan itu, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan siapapun yang memegang ketetapan itu.
Dan baiklah ketetapan itu dipergunakan seperti kalung yang harus diletakkan di leher. Dan kebenaran atau ketetapan-ketetapan Tuhan itu harus diukir dalam hati kita sebagai orang percaya. Begitu penting seorang yang menulis kitab hikmat ini mengingatkan orang-orang yang percaya kepada Allah, supaya setiap apa yang Allah berikan dalam seluruh perjalanan hidupnya harus dia simpan dengan baik di dalam hatinya, harus digantungkan menjadi kalung sebagai tanda bahwa dia adalah orang yang mengikuti ketetapan-ketetapan Allah, supaya dalam kehidupannya dan keluarga rumah tangganya akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah. Bukan hanya itu, bukan hanya apa yang kita dapatkan ketika kita memegang ketetapan-ketetapan itu, memelihara dan menyimpannya, menggantungkannya di leher kita, tetapi dalam perjalanan penulis kitab Amsal ini mengingatkan bahwa orang percaya itu harus percaya kepada Allah dengan segenap hati, tidak boleh setengah-setengah. Dan jangan pernah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Perjalanan bersama sebagai orang percaya bukanlah sesuatu yang mudah. Bahtera rumah tangga itu akan senantiasa diuji dengan banyak tantangan dan pergumulan. Karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa di tengah-tengah tantangan itu janganlah lupa tentang ajaran kasih Allah dalam seluruh perjalanan hidup orang percaya. Sebab sekarang ini terkadang dengan hikmat manusia kita melihat jalan-jalan Allah dengan jalan kita sendiri, tetapi kita tidak meminta hikmat Allah dan meminta jalan-jalan Allah untuk kita tempuh bersama-sama dengan Allah. Karena itu ada banyak rumah tangga yang retak. Ada suami yang tidak lagi mempercayai istri. Ada istri yang tidak lagi mempercayai suaminya. Karena itu ketika kita memegang ketetapan-ketetapan Allah itu, kita akan melihat dan bercermin dari kebenaran-kebenaran itu untuk melihat dan mengatasi berbagai tantangan dan persoalan itu bersama-sama dengan Tuhan. Penulis kitab Amsal itu bersaksi tentang penyertaan Allah, dan hanya orang yang mengalami baru bisa menceritakan tentang penyertaan Allah itu. Hanya orang yang berhadapan dengan tantangan dan masuk di dalam tantangan itu dan selesai bersama-sama dengan Tuhan, mereka akan bercerita tentang kebaikan Tuhan itu di tengah-tengah masalah. Tetapi orang yang hanya mencoba-coba dan mundur dan tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan, apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka sampaikan dan mereka bersaksi tentang kebaikan Tuhan itu adalah sesuatu yang hambar, sama seperti membuang garam di air laut. Tidak semua orang dipilih untuk menjadi istri seorang pelayan. Tidak semua orang dipilih untuk menjadi suami seorang pelayan. Karena itu saudara dipilih untuk tugas dan kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan itu mengingatkan bagi Ino dan Dian sebagai seorang pelayan bahwa jangan melupakan ajaran Tuhan di tengah-tengah membesarkan kehidupan keluarga dan kehidupan keluarga yang besar di dalam jemaat. Mereka itu adalah anak-anak saudara-saudara yang Tuhan
lahirkan dari buah pergumulan saudara. Karena itu Ino dan Dian adalah seorang gembala bagi pelayan, bagi umat di Klasis Kepulauan Ar, di Jemaat Tumu. Ino tidak bisa lagi melepaskan diri dari pelayanan ini. Karena itu Ino harus mengenal gembala dan tempat di mana Dian hidup, menikmatinya bersama-sama dengan kasih Tuhan, sebab di situ karena kepercayaan dan kasih itu Allah memilih saudara untuk tugas itu. Karena itu tersenyumlah ketika harus berpisah dengan istri karena tugas, dan nikmatilah keadaan cuaca yang buruk ketika ingin berjumpa dengan istri. Nikmatilah itu, sebab itulah yang harus diceritakan, harus dialami, bahwa di sana sangat rumit dan sulit. Ibu pendeta bilang di sana susah air, di sana juga tidak ada listrik. Saudara-saudara harus menyatakan Allah yang hidup itu, sebab Allah di dalam Kristus itu adalah air yang hidup. Allah itu terang. Apa gunanya PLN menyala 24 jam kalau seorang pelayan dan suaminya tidak hidup di dalam terang kasih Kristus? Tidak semua orang dipilih untuk menjadi seorang pelayan. Karena itu nikmatilah kasih dan kepercayaan itu. Nikmatilah, karena di situ pertama Tuhan membentuk saudara-saudara untuk menjadi seorang keluarga pelayan yang tangguh. Jadikanlah anak-anak yang ada di dalam jemaat itu adalah anak-anak saudara-saudara, adalah jantung hati dari Ino dan Dian. Dan suatu kelak ketika Tuhan memberikan berkat keturunan bagi saudara-saudara, ingatlah selalu bahwa ajaran-ajaran tentang kebaikan Tuhan itu, tentang kasih itu harus diajarkan senantiasa bagi anak-anak dalam kehidupan keluarga rumah tangga saudara. Nikmatilah dan selamilah maksud Allah dalam perjumpaan dan pemersatuan saudara-saudara di dalam Kristus hari ini. Saudara-saudara bukan lagi keluarga Lilihata dan Sihaya, tetapi saudara-saudara telah dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu saudara-saudara bukan lagi dua tapi satu. Satu tubuh, satu roh, satu jiwa. Alamilah kesulitan-kesulitan dan senyumlah dalam menghadapi tantangan itu. Tugas di depan menanti. Karena itu ingatlah selalu bahwa kasih dan setia Tuhan tidak pernah meninggalkan seorang keluarga pelayan, apapun kerumitan hidup. Taruh itu selalu menjadi tanda di leher, tetapi tuliskan di dalam loh hati saudara dengan pergumulan yang tidak henti-henti. Sebab hidup di dunia sementara dan hidup itu pergumulan. Nikmatilah pergumulan itu bersama-sama dengan Tuhan. Tersenyumlah di tengah-tengah tantangan dan pergumulan itu. Sebab kasih dan kemurahan Tuhan itu lebih besar daripada ombak di Kepulauan Ar. Kasih dan kemurahan, kasih setia Tuhan Allah itu lebih besar dari tantangan di Tumu. Kasih itu lebih besar. Kasih itu menguatkan Ino dan Dian untuk menghadapi tantangan itu. Ingatlah selalu hari ini peristiwa penting, peristiwa bersejarah, peristiwa iman. Karena itu berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Carilah hikmat di atas dari Allah, supaya di dalam cinta dan kasih Allah itu saudara-saudara akan menikmati semuanya. Selamat menjalani pergumulan
sebagai seorang keluarga pelayan. Kasih Kristus menyertai saudara-saudara dan akan menguatkan saudara-saudara ketika saudara-saudara lemah, dan akan membuka pintu ketika pintu itu tertutup, dan memberikan cahaya bagi saudara-saudara dan petunjuk ketika seakan-akan jalan saudara-saudara gelap. Kristus itu lebih besar, dan cahaya kasih Kristus itu akan menerangi langkah-langkah saudara-saudara ke depan. Tetaplah teguh dan setia pada janji itu, sebab kasih Kristus itu tidak pernah berubah. Hari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu teduh seketika untuk menenangkan diri, memaknai kebenaran firman yang baru disampaikan. Jemaat kekasih Kristus, saya undang berdiri. Kita ada di dalam pengakuan iman rasuli, karena itu baiklah kita semua masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, disilakan duduk kembali. Dasar pernikahan. Saudara-saudari kekasih Kristus, sekarang kita bersama-sama berkumpul di hadapan Allah, menyaksikan dan memohon berkat atas pernikahan kedua saudara ini. Pernikahan memang dikehendaki, malah dibentuk oleh Allah sendiri. Dengarlah perkataan Yesus Kristus Tuhan kita. Pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Markus pasal 10 ayat 6-9. Tuhan Yesus Kristus sendiri telah memberkati satu pernikahan ketika Ia hadir di Kana di Galilea. Karena itu pernikahan harus dilaksanakan dengan sadar, penuh kesungguhan dan sepenuh hati. Kesungguhan ini diwujudkan dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang layak dilakukan oleh sepasang suami istri beriman. Kewajiban suami dan istri. Hendaklah suami dan istri senantiasa hidup dalam persekutuan yang abadi. Hindarilah pertengkaran-pertengkaran yang sia-sia, yang hanya membawa keretakan-keretakan dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai suami, hendaklah saudara menerima istrimu sebagaimana ia ada. Hormati dan hargailah dia,
dalam kekurangan dan kelebihannya. Tegurlah dia dalam cinta kasih-Mu, bila karena kelemahannya ia berbuat yang salah. Sebagai istri, hendaklah saudari menerima suamimu sebagaimana ia ada. Hormatilah dan hargailah dia dalam kekurangan dan kelebihannya. Tegurlah dia dalam cinta kasih-Mu, bila karena kelemahannya ia berbuat yang salah. Bila kelak Allah karuniakan anak-anak di dalam rumah tangga kedua saudara, hendaklah mereka dibesarkan dalam takut akan Tuhan demi kemuliaan Allah, supaya dari rumah tangga mula lahir manusia-manusia yang taat kepada Allah dan mengasihi sesama manusia. Janji pernikahan. Baiklah, sekarang saya mengajak kedua mempelai berdiri dan sambil berjabat tangan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Untuk mempelai laki-laki, Krisno Lilihata, adakah saudara dengan sadar, penuh ketulusan hati, berjanji untuk menerima Diana Siahaya yang tangannya kau genggam sebagai istrimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang suami? Apakah jawabmu? Untuk mempelai perempuan, Diana Siahaya, adakah saudari dengan sadar, penuh ketulusan hati, berjanji untuk menerima dia, Krisno Lilihata, yang tangannya kau genggam sebagai suamimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang istri? Apakah jawabmu? Baiklah, saudara-saudara mengikuti apa yang saya ucapkan. Untuk mempelai laki-laki, saya menjadikan engkau, Diana Siahaya, selaku istriku yang sah, dan memberikan cincin ini sebagai tanda.
mempelai perempuan. Saya menjadikan engkau Krisno Lilihata selaku suamiku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Selaku hamba Yesus Kristus, saya meneguhkan nikahmu di dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus, yang telah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berlututlah sekarang dan terimalah berkat Tuhan, supaya karena imanmu Kristus hadir dalam kehidupan pernikahan dan di dalam kasih-Nya kamu teguh. Saudara-saudara jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur Engkau telah memulai sejarah baru di dalam kehidupan kedua saudara ini. Dua pribadi yang berbeda dan pada mulanya tidak saling mengenal, telah Bapa persekutukan dalam nikah yang kudus. Biarlah perbedaan-perbedaan yang mereka masing-masing miliki menjadi kelengkapan yang serasi di hari-hari pernikahan mereka. Hadirlah selalu di dalam kehidupan mereka supaya mereka beroleh hati yang teguh dan bijaksana. Biarlah Roh Kudus memimpin mereka melintasi segala cobaan, godaan, tantangan, dan perjuangan hari ini, esok, dan selamanya. Ajarlah kami sebagai jemaat untuk terus menopang mereka dalam mewujudkan kehidupan pernikahan sebagai keluarga beriman. Amin. Arahkanlah seluruh kehidupan saudara-saudari kepada Allah dan terimalah berkat. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Di tengah
kesediaan mempelai laki-laki dan perempuan saling berhadapan di hadapan Tuhan, para pelayan, dan keluarga besar Lilihata dan Sihaya. Diberikan kesempatan kepada Ino untuk menyatakan kasih kepada Dian melalui ciuman suci. Disilakan. Firman Allah adalah pelita bagi kaki dan terang pada jalan. Bagi kedua mempelai diminta untuk menghadap jemaat. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, terimalah kedua mempelai ini sebagai keluarga baru dalam persekutuan jemaat kita. Silakan Bapak Ibu kembali ke tempat. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil tetap memelihara kasih sebagaimana firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyikan PKJ nomor 146. Bawa persembahan
Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia tidak diterima, bawa persembahanmu tanda sukacitamu, bawa persembahanmu ucap masukmu. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan, karena di depan kami telah terkumpul persembahan-persembahan syukur kami. Kami mohon Tuhan, Tuhan terima, layakan dan sucikan itu, guna pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bagi Bapak Ibu keluarga yang mau mengisi pujian, silakan. Tidak ada? Saudara-saudara, mari kita tenang, kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Dan syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah kami bawa ke altar Tuhan yang suci dan kudus, yang telah tugas dan tanggung jawab menjalani proses ibadah, pemberkatan dan peneguhan nikah yang kudus dari kedua anak Tuhan, Ino dan Dian. Bapa, kami serahkan ibadah ini untuk Tuhan. Kami meminta Tuhan menerima semuanya menjadi korban yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi puji dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa mengenal kami semua, para pelayan dan umat-Mu, keluarga Lili Hatta dan keluarga Siahaya. Mereka datang dengan iman dan percaya yang sungguh bahwa kedua anak Tuhan Allah yang telah diberkati kehidupan rumah tangganya akan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Seluruh persiapan-persiapan kehidupan keluarga ini sampai pada ibadah ini berlangsung. Biarlah Tuhan sumber kesempurnaan, Bapa memberkati semuanya, menjadi harapan apa yang menjadi harapan-harapan, cita-cita untuk masa depan keluarga besar Lili Hatta dan juga Siahaya, secara khusus anak-anak terkasih Ino dan Dian. Kirana Tuhan mendengar, Tuhan menjawab seluruh doa dan pinta mereka. Seluruh persiapan-persiapan mereka untuk melayani sesama, kami serahkan untuk Tuhan. Sebagaimana Bapa memberkati pernikahan di Kana, biarlah Tuhan mencukupkan semuanya pada waktunya Bapa. Bapa kenal orang tua dan para saksi dengan seluruh kelebihan dan kekurangan mereka. Biarlah Tuhan segala hal yang mereka lakukan, biarlah itu mendatangkan sukacita dan berkat bagi kehidupan kedua anak Tuhan ini. Ino dan Dian, perjalanan mereka masih jauh ke depan. Karena itu kami dasari perjalanan mereka di saat ini
hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Roh Allah itu melindungi mereka, memberi kekuatan bagi mereka, memberi hikmat dan kebijaksanaan, memberi ketenangan bagi mereka, terutama kekuatan iman bagi kehidupan anak-anak Tuhan Ino dan Dian. Kepercayaan yang Tuhan berikan bagi mereka tidaklah ringan. Ino dengan tugasnya, Dian dengan tugasnya. Mereka adalah keluarga pelayan. Karena itu, bentuklah mereka seturut kehendak-Mu. Dan Bapa, jangan tinggalkan mereka. Biarlah di jalan-jalan mereka Tuhan memberi petunjuk, supaya jalan mana yang harus mereka tempuh, supaya pada waktunya dari kehidupan keluarga rumah tangga ini, Lilihata Sihaya, nama Tuhan Allah dipuji dan dipermuliakan. Ingatkan juga kehidupan keluarga Lilihata dan Sihaya, bahwa anak-anak mereka adalah hamba Allah. Karena itu mereka harus menopang setiap tugas-tugas pelayanan bagi kedua anak-anak ini, tetapi juga pelayanan gereja ini. Sehingga dari kehidupan keluarga ini, keluarga Lilihata dan keluarga Sihaya, nama Tuhan dipermuliakan. Di hadapan Tuhan Allah terbuka segala sesuatu. Kami tunduk di hadapan Tuhan Allah yang hidup. Kami meminta, jika ada yang menjadi beban, batu sandungan, mata rantai dosa yang menindih seluruh perjalanan kehidupan anak Tuhan Dian dan Ino, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus lepaskan itu. Putuskan semuanya di bawah kaki salib Tuhan, dan biarlah rumah tangga baru anak Tuhan Ino dan Dian berjalan di dalam kemerdekaan Kristus yang membebaskan dan memberi kekuatan bagi mereka untuk menghadapi perjalanan hidup ini sebagai seorang keluarga hamba Tuhan. Ini doa kami, ini persembahan diri dan hidup kami dalam ibadah pemberkatan nikah ini. Ada yang tidak berkenan, kami minta ampun. Lalu sebagai orang tua, saudara bersaudara, adik kakak sesama pendeta dan pelayan, kami serahkan kehidupan kami rumah tangga baru ini, keluarga Lilihata Sihaya ini, ke dalam tangan Tuhan Allah yang perkasa. Dengarlah kami dan jawab kami seturut cinta dan kehendak-Mu Bapa. Dan biarlah di dalam kasih-Mu kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, saya undang berdiri. Sebagai nyanyian pengutusan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356 bait pertama dan kedua. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, intalah rantingnya.
Jemaat kekasih Kristus, pergilah, masuklah ke dalam hidupmu sehari-hari, dan jadilah berkat bagi keluarga dan sesama. Terimalah berkat Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Shalom. Mari kita berdoa syukur secara pribadi. Mari kita berdoa syukur. Bapak, Ibu, dan anak-anak, mari katong ada dalam doa syukur di saat ini. Mari katong berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan kami pulangkan kepadamu karena Engkau sungguh baik, penyertaan-Mu luar biasa dan sempurna, sehingga kebaktian, pemberkatan, dan peneguhan nikah yang kudus sudah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga, hamba Tuhan Pendeta Anes Rehata, yang sudah melayani akan ibadah ini. Tuhan menyertai, memberkatakan kehidupannya bersama dengan istri dan kedua anak terkasih, bahkan tugas tanggung jawab pelayanannya untuk umat dan dalam jemaat kami. Bahkan kehidupan keluarga besar Lili Hatta Siahaya, Tuhan pun menyertai, memberkati semua mereka dengan kehidupan rumah tangga. Bahkan pergumulan-pergumulan mereka Tuhan dengar, jawab itu tepat pada waktunya. Bahkan terlebih khusus lagi kehidupan kedua saudara terkasih, Bung Ino bersama dengan hamba Tuhan Pendeta Diana Siahaya. Tuhan menyertai, memberkatakan kehidupan rumah tangga keluarga ini diberkati untuk menjadi berkat dalam kehidupan mereka maupun dalam jemaat yang akan mereka tuju di Bapa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami, persembahan kami kepadamu. Ampun salah semua dosa kami Bapa, lalu hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kehidupan kami berdoa dan bawa syukur ini kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom. Ya Bapak Ibu, disilakan duduk.
Ya, kedua mempelai dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita, kini kita ada dalam pembacaan naskah berita acara pernikahan dan penandatanganan buku nikah di Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas. Untuk itu, bagi dua mempelai dan para saksi, kami persilakan untuk mengambil tempat di depan altar. Berita acara pemberkatan nikah nomor 02 garing N garing KPA datar JBB garing D titik 15 garing 2 Romawi garing 2026 berdasarkan peraturan tata cara perkawinan bagi warga gereja Protestan Maluku, maka pada hari ini Kamis 12 Februari 2026 di dalam rumah gereja Peniel Benteng Atas, Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada kedua saudara Krisno Lilihata dan Diana Siahaya. Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ambon, 12 Februari 2026. Ya, kedua mempelai dan para saksi kembali ke tempat. Silakan duduk. Demikian seluruh rangkaian kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah bagi kedua saudara mempelai di saat ini. Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas mengucapkan selamat berbahagia bagi kedua mempelai dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Salam.
Atas nama keluarga Lili Hatta Siahaya dan kedua anak terkasih Krisno dan Diana, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Gereja GPM Pniel di saat ini, Ketua Majelis Jemaat dan seluruh jemaat yang berkenan dan bersedia untuk melakukan akta pemberkatan nikah di saat ini. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menunggu untuk pencatatan sipil dan kami akan mengisi dengan foto bersama. Momen ini akan terbagi semuanya dan mohon kesediaan dari Ino dan Dian untuk depan. Dengan penuh kasih kami mohon kesediaan. Oh iya. Penyerahan akta nikah dari Ketua Majelis Jemaat kepada kedua mempelai. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Kami mohon kesediaan Bapak Pendeta dan Majelis Jemaat GPM Pniel Bentas untuk mengambil foto bersama. Kami minta senyumnya. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Selesai. Mohon kesediaan dari orang tua Ino, Bapak dan Mama. Mama bisa sebentar aja nih Bapak, minta adik kakak, sekalian adik kakak kandung dari mempelai laki-laki. Adik kakak kandung. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Mempelai perempuan orang tuanya. Siap-siap adik dan kakak dari mempelai perempuan. Boleh ulang dulu? Minta senyumnya. Ya, adik kakak, mau dan bapak cepat, mohon kesediaannya. Percepatkan langkah. Kalili, Karyo, Unes. Minta adik kakak dulu.
Nanti sebentar keluarga masing-masing, ini adik kakak saja dulu. Bapak Ongen belum, Bapak Ongen. Bapak Ongen dulu, ntar. Sebentar per keluarga, yang saudara yang sudah berkeluarga. Kalau yang masih bujang nanti pinjam teman. Oke, minta senyumnya. Yang 3, 2, 1, 1, 2, 3, selesai. Mohon kesediaan dari mempelai laki-laki, adik kakak yang keluarga, ipar ada ya, sudah menikah, berkeluarga maksudnya. Silakan. Tadi cuma adik kakak, sekarang mungkin ada suami atau istri, anak-anak, adik kakak dan keluarga. Bapak saksi. Siap-siap saksi. Keluarga. Silakan untuk ada keluarga yang mau foto bersama, disilakan. Minta maaf kita, mohon kesediaan untuk yang ada untuk bersama. Silakan. Ya siap. Dari keluarga Lili Hatta yang mau berfoto, yang berkeluarga disilakan, atau ada yang mau foto bersama, minta maaf karena tidak dicatat namanya. Saudaranya Ino yang sudah berkeluarga. Saudaranya Ino bersama keluarga, disilakan. Sudah, minta maaf kalau saya tidak tahu. Ada? Oke. Bu Yapi dan keluarga, minta maaf.
Mohon kesediaan kepada hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang hadir saat ini untuk juga bisa mengambil foto bersama. Disilakan para hamba Tuhan, para pendeta yang hadir saat ini, mohon kesediaannya. Yang di Ambon maupun Papua yang namanya pendeta disilakan. Keluarga Lewaka Besi, disilakan Mama Anti dan keluarga. Keluarga Bapak Atang Matulesi siap-siap untuk foto bersama. Anak mantu sekalian, Ita jangan lupa. Keluarga Matulesi disilakan. Siap-siap keluarga Hengki Tan. Siap-siap juga keluarga Luturkei. Oh ini dulu, ya gabung keluarga Matulesi. Ini keluarga Cendana. Jadi keluarganya. Oke, ada lagi yang masih tersisa di luar? Oke, sudah siap. Oke. Iya. Keluarga Luturkei disilakan. Mohon kesediaan keluarga Lili Hatam. Mungkin ada yang mau foto, kalau saya tidak sebut atau saya salah sebut, mohon ke info ke saya biar saya yang panggil. Minta maaf sebelumnya. Ya, keluarga saya tapi Pak Icat, Bapak Ibu izin karena petugas pencatatan sipil sudah hadir untuk melakukan pencatatan sipil, mohon pengertiannya. Selesai dari belakang kita ke depan lagi untuk foto bersama. Yang belum foto akan foto sampai puas. Terima kasih. Pencatatan ada. Oke, Mam. Sudah, Mam. Bapak Ibu sekali lagi minta maaf, kita akan lanjutkan setelah pencatatan sipil. Terima kasih. Mama saksi.